Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afenis Tijab, jurusan Ilmu Komunikasi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup komunikasi organisasi pada mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam materi ruang lingkup komunikasi organisasi ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, konsep dasar dalam komunikasi, yang kedua, konsep dasar organisasi, yang ketiga, relevansi komunikasi dan organisasi, lalu yang keempat adalah fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kita membahas mengenai konsep dalam komunikasi. Komunikasi ialah bagaimana komunikator menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan yang bertujuan untuk mencapai suatu makna, dan dua-duanya saling memahami maksud dan tujuannya. Lalu unsur komunikasi ada 4 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu komunikator atau pengirim informasi atau pesan. Yang kedua isi pesan atau tujuan pesan untuk apa. Yang ketiga media atau saluran. Contohnya bisa dia telepon atau juga langsung. Yang keempat yaitu komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya, poin nomor 2, konsep dasar dalam organisasi. Menurut James D. Money mengatakan bahwa organisasi adalah tiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini organisasi adalah suatu kelompok untuk mencapai visi dan misi yang sama dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Organisasi juga memiliki 4 unsur dasar yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, harus ada sekumpulan orang atau struktural. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan atau visi. Lalu yang keempat, leader atau kepemimpinan untuk memanage suatu organisasi tersebut. Dari keempat hal ini harus saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Jadi, organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Seperti itu teman-teman. Lalu poin ketiga adalah relevansi komunikasi dan organisasi. Relevansi itu adalah kaitan atau hubungan komunikasi dan organisasi. Jadi kaitan komunikasi dan organisasi itu adalah komunikasi itu sebagai wadah atau pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi komunikasi itu untuk mengirimkan pesan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut untuk mendapatkan suatu informasi satu sama lainnya. Lalu, yang keempat adalah fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Dan fungsi organisasi itu misalnya ada 2 jenis. Yang pertama, komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Apa sih komunikasi horizontal? Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dilakukan satu arah atau sejajar datar ke kanan maupun ke kiri, seperti contohnya bendahara kepada sekretaris, anggota satu ke anggota lainnya, atau satu sama lain. Kalau komunikasi vertikal itu ke atas atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, seperti bendahara kepada pemimpinnya, atau sebaliknya, atau bendahara kepada anggota atau anggota kepada bendahara, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami maksud dan tujuan yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.